Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kami berdoa agar Anda semua dalam keadaan sehat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk mengucap syukur melalui ibadah daring. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, berhimpun menghadap Tuhan dan memuji Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan memohon pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam perjalanan hidup setiap orang percaya selalu terdapat godaan yang melemahkan iman. Oleh karena itu, diperlukan perjuangan yang terus-menerus agar kita kedapatan sebagai umat yang setia. Melalui ibadah ini, kita akan menggumuli tema berani berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan
Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa mengakui dosa kita. Ya Tuhan, kami memohon ampun sebab kami sering jatuh ke dalam dosa. Kami belum dapat melakukan secara baik komitmen kami untuk hidup di dalam Kristus. Kami lebih sering mendengar suara keinginan kami sendiri daripada suara yang lembut memanggil untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, kasihanilah kami dan bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu yang lembut memanggil, sehingga kami dapat berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah.
bahagia penuh. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia ya Tuhan, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap-atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada khotbah Minggu pagi hari ini, tema khotbah yaitu berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam Kristus, yang artinya kita dipanggil untuk melakukan dan merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita diharapkan untuk setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Apakah ini mudah? Jawabannya tidak. Banyak tantangan, banyak hambatan yang harus kita hadapi pada saat kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, untuk setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita ditanya, apakah tujuan yang terbesar di dalam kehidupan kita? Apakah rencana Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita? Kalau kita baca dari kitab Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rencana Tuhan bagi orang-orang yang mempercayainya adalah umat pilihannya ini tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Itulah tujuan hidup kita, tujuan hidup anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa sampai menuju ke rencana Tuhan itu, apakah yang harus kita lakukan? Satu hal yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita menerima karya keselamatan Tuhan Yesus itu, dan yang kedua, memperteguh komitmen kita untuk berani hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang mempunyai komitmen yang kuat dan melakukan komitmen itu dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, adalah orang-orang yang akan berhasil di dalam hidupnya. Itu dicontohkan di dalam kisah-kisah tokoh Alkitab. Salah satu adalah Daniel. Daniel mengerti perintah Allah. Daniel setia akan perintah Allah. Sehingga pada saat dia
dibuang ke Babel, pada saat itu dia diharuskan menyesuaikan dengan kehidupan di Babel. Yang kehidupan itu bertentangan dengan kehidupan di Yehuda. Pada saat itu Daniel berketetapan di dalam hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Karena komitmen yang kuat itu, akhirnya Daniel diangkat menjadi penguasa seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego juga menceritakan tentang kesetiaan dan komitmen yang luar biasa dari anak-anak Tuhan. Dia tidak mau sujud menyembah patung emas pada zaman Raja Nebukadnezar, yang berakibat dia harus dihukum. Dia dimasukkan ke lautan api, tapi dia tetap teguh, setia di dalam komitmennya. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Akhirnya raja memberikan kedudukan tinggi Sadrah, Mesah, dan Abednego itu di wilayah Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah itu kita mengerti betapa pentingnya sebuah komitmen. Apakah arti sebetulnya komitmen itu? Komitmen bisa diartikan pegang janji. Komitmen bisa diartikan pegang janji. Banyak orang menyangka bahwa berjanji atau bersumpah digolongkan sebagai sebuah komitmen. Tapi yang dimaksud komitmen di sini adalah pegang janji adalah orang-orang yang tidak hanya mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji terhadap sesuatu, tapi setelah itu orang itu melanggar sumpah atau janji itu. Tapi orang yang berpegang pada janji, dia akan membayar janji itu apapun resikonya. Karena janji itu bagi mereka adalah hutang yang harus dibayar. Selama itu belum dibayar, berarti dia belum menepati janji itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memegang janji mengandung konsekuensi yang luar biasa. Kadang saat orang memegang janji dengan teguh, dia menderita. Pada saat dia memegang janji dengan teguh, kadang dia dicemooh ataupun dicela. Tuhan pernah berjanji kepada kita, orang-orang yang berpegang pada janji dengan teguh, dia akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Arti komitmen yang kedua adalah tanggung jawab. Komitmen bisa diartikan tanggung jawab, yaitu menjalankan tanggung jawab sampai selesai. Bukan sekedar ikut serta, bukan sekedar hanya menonton, bukan sekedar hanya penggembira. Banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus
Banyak orang yang melihat mujizat Tuhan Yesus, tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, hanya beberapa orang yang tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tanggung jawab untuk menjadi pengikut Yesus, tanggung jawab yang tuntas sampai akhir hidupnya. Itulah komitmen yang berarti tanggung jawab. Arti komitmen yang ketiga adalah taat dan setia sampai akhir. Bukan hanya di awal berkobar-kobar mengikut Yesus, tapi di akhir kehidupannya tidak lagi. Ini bukan sebuah komitmen. Orang sering ditanya, mungkin saya juga pernah ditanya, ada orang yang bertanya, apakah engkau pengikut Kristus? Iya, dulu. Tapi saat ini saya sudah tidak mengikut Kristus lagi. Jawaban seperti itu bukan termasuk komitmen setia dan taat. Orang-orang yang setia dan taat, dia akan mengikut Tuhan sekarang sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal-hal yang sering membuat kita gagal untuk melakukan komitmen di atas adalah: pertama, orang mengatakan mental block. Kalau bahasa Indonesia hampir bisa disepadankan dengan orang yang berdalih atau orang yang banyak alasan. Dalam Alkitab disebut berdalih. Itu seperti cerita yang diceritakan di dalam Lukas 14 ayat 16 sampai 24. Diceritakan di situ bahwa ada seseorang yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh kepada hambanya mengatakan kepada undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi orang yang diundang itu tidak mau datang. Ada yang mengatakan, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya. Orang kedua beralasan, aku telah membeli sepasang lembu dan aku harus mencobanya. Dan orang yang ketiga, aku baru menikah atau kawin, oleh karena itu aku tidak dapat datang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pemikiran negatif, orang yang banyak alasan, yang di Alkitab dikatakan orang yang berdalih, itu banyak kita temui di sekitar kita. Dan mungkin juga itu kita alami. Kadang kita pada saat menerima panggilan untuk pelayanan, di dalam pikiran kita mulai berpikir, mulai membuat alasan supaya kita tidak berpelayanan. Ada yang beralasan, wah saya masih sibuk karena pekerjaan saya. Ada yang beralasan anak saya masih kecil-kecil dan harus mendapat bimbingan dari kami. Setelah anaknya besar, setelah pensiun mungkin, kita akan berpikir lagi, ada alasan yang lain. Anak saya sudah besar-besar dan mulai membutuhkan biaya untuk sekolah. Nanti dulu, saya tak giat bekerja dulu. Nanti setelah anak saya selesai, nanti saya tak pelayanan.
seterusnya dan seterusnya. Hal itu sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, orang yang gagal berkomitmen, orang yang gagal melakukan komitmen dengan baik, disebabkan adalah orang itu orang yang tawar hati. Orang yang tawar hati, orang yang mudah patah semangat, orang yang mudah frustasi. Dikatakan di situ bahwa orang yang tawar hati itu orang yang mudah untuk meninggalkan pelayanan. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Tawar hati adalah sesuatu yang ditimbulkan karena ada masa-masa kesesakan. Orang yang tawar hati di dalam pelayanan, di dalam mengikut Tuhan, itu akan kelihatan pada saat orang itu ada di dalam kesesakan. Pada saat dia menghadapi kesesakan itulah yang menentukan berhasil atau tidaknya dia tetap menjaga komitmen itu. Yang diperlukan hanya satu, yaitu orang yang tidak tawar hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, contoh orang yang tidak tawar hati, tokoh Alkitab adalah Yosua dan Kaleb. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dan pada saat dia mau memasuki negeri Kanaan, Musa mengutus beberapa utusan. Dan dari beberapa utusan itu hanya ada 2 utusan yang tidak tawar hati, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka sama-sama melihat bahwa tanah Kanaan itu tanah yang subur, yang melimpah akan susu dan madunya. Tapi mereka melihat dalam persepsi yang berbeda. Yang satu melihat benar di sana kaya akan susu dan madunya, negara yang kaya. Tapi di situ orangnya besar-besar, orangnya kuat. Dan itu membuat 10 utusan itu menjadi tawar hatinya, menjadi patah semangat. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat yang sama, tapi dia tidak tawar hati. Dia tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan akan membinasakan dan akan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Sikap ini yang mendatangkan keberhasilan, yang membuat Yosua dan Kaleb bisa masuk negeri perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terakhir yang ketiga, yang membuat orang kehilangan komitmen adalah orang-orang yang mempunyai sifat tidak bisa menahan diri. Orang katakan self-defense. Orang-orang yang tidak mempunyai ketahanan diri, sikap yang menahan diri. Atau orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Atau orang-orang yang tidak sabar. Orang-orang seperti ini yang mempunyai sifat seperti ini, orang itu akan mudah meninggalkan komitmennya.
Bila suatu saat dia menghadapi masalah, dia cepat mengambil keputusan, dia tidak merenungkan masalah itu, dia tidak bisa melihat masalah itu dengan pikiran yang jernih. Orang yang bisa menahan diri, dikatakan di dalam Alkitab, inilah orang-orang yang sanggup memikul salib dan mengikut Yesus. Mengapa orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri, diibaratkan orang yang sanggup memikul salib dan mengikut Yesus? Karena orang-orang ini bisa melihat rencana besar yang terjadi di balik semua peristiwa. Baik itu peristiwa yang menyenangkan, baik itu peristiwa yang menyusahkan. Jadi orang yang sabar, yang bisa menahan diri, dia akan melihat peristiwa itu, memahaminya, berpikir, menggumulkannya, dan dia tahan. Dan karena dia melihat semua rencana itu ada sesuatu hikmah di dalam kehidupan mereka. Orang-orang inilah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, orang yang kuat di dalam komitmennya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kitab Matius 10 ayat 24 dan 39 tadi, itu merupakan pesan Yesus kepada murid-muridnya, yang berisi tentang apa dan bagaimana menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan resiko yang harus ditanggung para murid dan pengikut Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan seorang murid, bagaimana yang harus dilakukan para murid, resiko apa yang akan dihadapi oleh para murid. Di situ dipesankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka tahu apa yang akan terjadi di depan kalau hal itu terjadi. Hal ini dipesankan kepada para murid supaya para murid siap dan tetap konsisten, berintegritas, dan mempertahankan komitmen sebagai murid Yesus dan setia sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi orang Kristen sejati diperlukan keberanian. Berkomitmen hidup di dalam Yesus Kristus bukan perkara mudah. Sebab banyak godaan yang membuat orang Kristen mengingkari imannya. Sesuai firman Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, adanya orang-orang yang selalu curiga dengan apa yang kita katakan dan kita perbuat. Keraguan kita terhadap janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan menolong kita, supaya itu dapat menjadi penghalang yang tidak mudah diatasi. Namun, dari penghalang, tantangan, dan hambatan itu, kita percaya bahwa keberanian berkomitmen untuk hidup dalam Kristus akan menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas panggilan kita. Marilah pada bulan kesaksian dan pelayanan ini kita perteguh komitmen kita dan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengambil saat hening. Saat hening selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, marilah kita perbaharui iman kita dengan bersama-sama
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah pada saat ini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari saya antarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia ya Tuhan, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan taat kepada Engkau. Ya Tuhan, kalau pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami, sehingga pemerintahan bangsa kami dapat mengambil keputusan yang bijaksana di dalam mengatasi COVID-19, sehingga apa yang diputuskan dapat segera mengatasi penyebaran virus COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang menghadapi pemulihan ekonomi yang pada saat ini terjadi di dalam bangsa kami. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, orang-orang yang berkompeten di dalam memulihkan perekonomian bangsa kami. Beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan, supaya mereka mengambil keputusan yang terbaik untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari fitnah, saling membenci satu dengan yang lain, sehingga hal-hal itu merupakan hal-hal yang dapat memecah belah bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberi hati yang lembut, yang takut akan Engkau, sehingga mereka saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang harmonis, yang saling menghargai satu dengan yang lain. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, kalau pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Jawa Karanganyar. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Ya Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, dan Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang bergumul di dalam perekonomian, di dalam rumah tangganya, pergumulan di dalam keluarganya. Ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberkati kami, memberi jalan keluar bagi kehidupan kami, sehingga kami Engkau pulihkan kembali. Kami berdoa untuk orang tua kami
yang pada saat ini sudah lanjut usia Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka iman yang teguh, yang datangnya yang dari Engkau. Sehingga Tuhan, orang tua kami ini dapat menjadi orang tua yang tetap takut akan Engkau. Ya Tuhan, masih banyak doa permohonan kami yang pada saat ini tidak bisa kami sampaikan, tapi Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi keluhan-keluhan dan pergumulan kami. Semua doa pada saat ini kami panjatkan kehadirat-Mu demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan sambil mengingat ajakan pemazmur dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan di hadirat-Mu, karena Tuhan sudah berkenan hadir dan memberkati ibadah ini. Saat ini Tuhan, kami tiap-tiap keluarga, warga jemaat GKJ Karanganyar, mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan pernyataan-Mu dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan berkenan untuk menyucikannya. Untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga berkati dengan kebijaksanaan yang dari Engkau saja. Bapa yang Maha Kasih, banyak doa, dosa, dan kekurangan dalam kami berpersembahan. Kiranya Tuhan ampuni.
Sebentar lagi ibadah ini akan usai Bapa. Kiranya Bapa berkati langkah hidup kami selanjutnya, agar kami bisa berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak dan jemaat. Umat kudus memanggilku ke tempat yang teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ibadah telah usai, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.